CEO cantik kaya raya pura-pura lumpuh di kamar mandi. Tapi tak satu pun karyawan mau menolong karena bau pesing. Hanya seorang OB tampan yang tulus datang membantu tanpa pamrih. Tapi siapa sangka, dari situlah takdir cinta sejati terungkap. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Larissa, wanita 35 tahun yang dikenal sebagai salah satu CEO termuda dan tercantik di kota itu, menjalani hidup yang dari luar terlihat sempurna. Rambut hitam panjangnya selalu tertata rapi, lipstiknya tak pernah luntur, dan langkahnya selalu tegas seperti seorang pemimpin sejati. Di setiap rapat, semua orang menunduk hormat. Di setiap koridor, semua karyawan memberi salam penuh segan. Namun, di balik semua penghormatan itu, Larissa tahu satu hal, tak satu pun dari mereka benar-benar mengenalnya. Selama bertahun-tahun ia menjadi CEO, Larissa jarang melihat senyum tulus. Semua terlihat palsu, dibuat-buat demi jabatan, demi bonus, demi kedekatan dengan bos besar. Semakin tinggi jabatannya, semakin dalam kesepian menggigit hatinya. Di ruang kerjanya yang megah, Larissa sering menatap jendela tinggi. Dari lantai 20, ia bisa melihat seluruh kota yang gemerlap. Tapi semakin ia memandang, semakin ia menyadari, ia sendirian. Semua orang memujanya karena kekayaannya, bukan karena dirinya. Di beberapa kesempatan, ia bahkan mencoba mendekatkan diri kepada para karyawan. Ia membawa mereka makan siang, mencoba bercanda, berusaha terlihat lebih manusiawi. Namun respon mereka selalu sama, canggung, takut, penuh kehati-hatian. Tidak ada yang berani menjadi diri sendiri di hadapannya. Larissa mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kalau aku jatuh, kalau aku tak berdaya, siapa yang akan peduli? Siapa yang akan menolongku karena aku manusia, bukan karena aku CEO? Pertanyaan itu menghantuinya setiap malam. Ia ingin merasakan satu hal sederhana yang tidak pernah ia dapatkan. Ketulusan. Ketulusan yang tidak mengenal uang. Tidak mengenal status. Tidak mengenal jabatan. Ketulusan yang muncul dari hati, bukan dari saku. Suatu hari, saat ia berjalan melewati lorong kantor, ia memperhatikan sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Semua karyawan memperlakukan rekan yang pangkatnya tinggi dengan sangat hormat, namun memperlakukan staf lain yang dianggap rendah, seperti OB, keamanan, dan resepsionis, dengan cara yang berbeda. Larissa mengamati seorang OB sedang mengepel, dan beberapa staf manajer lewat sambil mencibir, menutup hidung, dan memandang rendah. Untuk pertama kalinya, Larissa benar-benar melihat bagaimana dunia memandang orang kecil. Disitulah muncul ide gila itu. Ide yang membuat jantungnya berdebar. Menyamar dalam kondisi tak berdaya. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Siapa yang akan menolongnya saat ia bukan siapa-siapa? Siapa yang akan meraih tangannya? Bukan karena ia CEO kaya raya, tapi karena ia manusia yang membutuhkan bantuan. Dan di hari itu, di balik kaca besar kantornya, Larissa berbisik pada dirinya sendiri. Jika aku ingin menemukan hati yang tulus, aku harus merasakan menjadi orang yang tak punya apa-apa terlebih dulu. Ia tidak tahu bahwa rencana itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak tahu bahwa seorang pria sederhana akan membuatnya merasakan arti ketulusan yang tak pernah ia dapatkan selama ini. Dan ia tidak tahu bahwa dari penyamaran dan kepura-puraannya, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, cinta sejati. Larissa tahu rencananya gila, bahkan terlalu nekat untuk ukuran seorang CEO besar. Tapi ia sudah terlalu lama hidup dalam dunia yang penuh kepalsuan. Dunia di mana sebuah senyuman bisa dibeli dengan gaji, dan perhatian bisa dipesan dengan jabatan. Hari itu, ia memantapkan hati. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar berhati manusia. Pagi itu,
Kantor berjalan seperti biasa. Karyawan berlalu lalang dengan tumpukan berkas. Suara keyboard berdentang. Telepon berdering silih berganti. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik pintu kamar mandi eksekutif floor, sebuah drama besar akan terjadi. Larissa memilih kamar mandi paling sepi. Ia melihat ke cermin, menarik napas panjang, lalu perlahan membiarkan tubuhnya tergelincir ke lantai basah yang sengaja ia percikan air sebelumnya. Ia menjatuhkan diri secara terkendali, tapi cukup keras untuk terdengar alami. Tubuhnya terbaring di lantai dingin, gaunnya sedikit kusut, rambutnya lepek oleh air. Untuk membuat keadaan lebih meyakinkan, ia merobek sedikit stokingnya dan menumpahkan botol kecil berisi cairan berbau pesing yang sudah ia siapkan untuk menambah efek. Keadaan memalukan dan tidak nyaman. Ia ingin melihat siapa yang tetap peduli meski situasinya menjijikan. Lalu ia berteriak pelan, seolah-olah sedang menahan sakit. "Tolong, ada orang yang bisa bantu?" Suaranya terdengar lemah namun cukup untuk memancing orang. Tak lama kemudian, seorang staf perempuan masuk. Ia kaget melihat Larissa tergeletak. Tetapi reaksi berikutnya membuat hati CEO itu menegang. Karyawan itu hanya menatap, menutup hidung dengan jijik, dan buru-buru keluar sambil bergumam. "Aduh, baunya. Mana mungkin aku bantu? Nanti aku kena masalah lagi." Larissa terdiam. Dadanya terasa lebih sesak daripada saat ia menjatuhkan diri. Tak lama kemudian, dua staf lain datang setelah mendengar kabar dari si perempuan tadi. Namun bukannya menolong. Mereka hanya mengintip dari pintu sambil memegang tisu di hidung. "Ya ampun, bau banget. Itu pipis ya?" CEO sekalipun kalau sudah kayak gini. "Males sih gue. Udah, lapor ke HR aja. Biar orang lain yang urus." Mereka pergi, meninggalkan Larissa tanpa sedikit pun niat untuk menolong. Sakit hati itu mulai terasa nyata. Ini bukan lagi skenario pura-pura. Ini kenyataan pahit tentang bagaimana orang melihatnya. Setiap beberapa menit, selalu ada orang yang datang dan pergi. Ada yang menahan napas sambil menjauh. Ada yang tiba-tiba sibuk dengan ponselnya. Ada yang berpura-pura tidak melihat sama sekali. Tak ada satupun yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Larissa mulai merasakan sesuatu yang asing, ketakutan. Bukan ketakutan akibat kepura-puraannya, tapi ketakutan bahwa ia selama ini hidup tanpa satupun orang yang benar-benar peduli pada dirinya sebagai manusia. Beberapa staf senior sempat berdiskusi di lorong. "Tolong sih tolong, tapi masa harus nyentuh dia dalam keadaan begitu? Lagi pula itu kamar mandi CEO, bukan urusan saya. Ih, bisa-bisa baju gue kotor." Setiap kalimat itu seperti jarum menusuk jantung Larissa. Ia berpura-pura lumpuh. Tapi kini rasanya ia benar-benar tak berdaya. Tangannya bergetar. Ia mulai menyesali rencana ini. Tidak ada yang ia duga akan seburuk ini. Baru ketika suara langkah kaki lain terdengar, Larissa mendongak sedikit. Suara sepatu sederhana, bukan pantofel mahal seperti Meneyer. Suara langkah pelan namun tergesa, seakan orang itu datang bukan untuk melihat, tapi untuk membantu. Dan tepat sebelum pintu itu terbuka, Larissa menahan napas. Ia tidak tahu bahwa kedatangan orang ini akan mengubah seluruh kisah hidupnya. Pintu kamar mandi itu perlahan terbuka, tidak tergesa dan tidak ragu. Dari celah pintu, muncul seorang pria berusia sekitar 37 tahun dengan seragam sederhana yang warnanya sudah mulai memudar, namun bersih dan rapi. Namanya Raffi, seorang OB yang keberadaannya sering diabaikan banyak orang. Saat melihat Larissa tergeletak di lantai, Raffi tidak menjerit atau terkejut seperti karyawan lainnya. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, menatap sekeliling. Lalu tanpa berpikir panjang ia masuk sepenuhnya dan menutup pintu agar tidak menjadi tontonan. Ada satu perbedaan besar antara dirinya dan orang-orang sebelumnya. Ia datang untuk menolong, bukan untuk menilai. Meskipun bau pesing menusuk hidung, Raffi hanya mengambil sapu tangan dari sakunya dan menutup hidungnya sedikit.
Ia tidak lari, tidak mundur, tidak melirik jijik. Ia tetap mendekat. Dengan suara yang lembut dan penuh ketulusan, ia berlutut di samping Larissa. "Ibu, apakah ibu bisa dengar saya?" Larissa, yang masih berakting sebagai seseorang yang lumpuh, hanya bisa tersenyum tipis di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya hari itu ia merasa dilihat sebagai manusia. Raffi meraih bahu Larissa perlahan. "Bau ini bikin orang lain kabur, Bu. Tapi bukan alasan buat ninggalin ibu sendirian." Kata-kata itu membuat hati Larissa serasa diremas. Bukan karena kalimatnya puitis, tapi karena itu datang dari tempat yang paling tulus. Hati seorang pria sederhana yang tidak melihat status atau jabatan. Dengan sangat hati-hati, Raffi membantu Larissa duduk. Gerakannya lambat, takut menyakiti. Tangannya gemetar, bukan karena jijik, tapi karena khawatir. "Saya angkat pelan-pelan ya, Bu. Biar ibu gak tambah sakit." Ia kemudian melepas celemek kerjanya yang bersih, melipatnya, dan meletakkannya di lantai agar Larissa bisa duduk di atas permukaan yang lebih kering dan bersih. Tindakan kecil itu menghancurkan seluruh dinding yang Larissa bangun selama ini. Raffi bangkit, mengambil pel, lalu mengepel area yang tergenang tanpa mengeluh. Ia hanya fokus membersihkan agar Larissa tidak terpleset lagi. Tidak ada komentar sinis. Tidak ada tatapan jijik. Tidak ada rasa takut akan bau atau kotor. Setelah lantai agak bersih, ia kembali berlutut di depan Larissa. "Ibu jangan takut. Saya bantu. Meski cuma OB, saya gak akan ninggalin orang dalam kesusahan." Kalimat itu, sederhana, jujur, tanpa pamrih, menusuk hati Larissa lebih dalam daripada semua kata-kata manis yang pernah ia dengar dari orang-orang berjas mahal. Mata Larissa hampir berkaca-kaca. Ia menunduk, berpura-pura kesakitan, padahal hatinya sedang bergetar hebat. Dari seluruh puluhan karyawan, hanya pria ini, hanya OB ini, yang datang mendekat saat tidak ada satupun yang berani menyentuhnya. Dalam benaknya, Larissa mulai bertanya, kenapa pria sederhana ini bisa jauh lebih manusiawi dari semua orang di sekelilingku? Kenapa dia peduli? Padahal aku bahkan tidak mengenalnya. Saat Raffi mengangkat tubuhnya untuk membantu berdiri, Larissa merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama menjadi CEO. Ketulusan murni, tanpa embel-embel apapun. Untuk pertama kalinya hari itu, Larissa merasa rencananya tidak sia-sia. Dan untuk pertama kalinya, ia penasaran pada sosok OB sederhana bernama Raffi. Ia belum tahu bahwa pria inilah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia belum tahu bahwa ketulusan itu kelak akan menjadi cinta. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat sekaligus paling membuka mata bagi Larissa. Ia terus melanjutkan rencananya, berpura-pura lumpuh total, tidak bisa menggerakkan kaki, dan membutuhkan bantuan untuk hal-hal kecil sekalipun. Ia ingin melihat apakah ada orang lain yang peduli, selain Raffi. Namun jawabannya membuat hati Larissa semakin patah. Setiap pagi, staf hanya berdiri di depan pintu ruangannya, mengetuk sebentar lalu bertanya dengan nada formal, bukan peduli, tapi sekadar menggugurkan kewajiban. "Bu, kondisi ibu gimana hari ini? Ada yang perlu kami catat untuk laporan kesehatan. Kami doakan cepat pulih ya, Bu." Tapi tak ada satupun dari mereka yang benar-benar masuk dan mendekat. Tak ada yang menawarkan bantuan untuk menyuapinya. Tak ada yang bertanya apakah ia butuh ditemani. Mereka hanya datang untuk memastikan laporan berjalan rapi, bukan untuk memastikan Larissa baik-baik saja. Beberapa staf bahkan terlihat membicarakannya di lorong. "CEO lumpuh. Kita gimana nanti ya? Semoga cepat sembuh. Biar pekerjaan gak kacau." "Ih, masa harus bantu urusan pribadi? Gak lah." Larissa mendengarnya semua. Dan di balik pura-puranya, hatinya benar-benar hancur. Sebaliknya, Raffi datang setiap hari. Tanpa disuruh, tanpa dibayar lembur, tanpa pamer.
Pagi-pagi ia datang membawa bubur hangat yang ia beli dari uangnya sendiri. "Bu, saya suapinnya. Biar ibu kuat." Larissa awalnya canggung, seorang CEO disuapi oleh OB. Tapi justru di momen itu ia merasa, menjadi manusia. Tidak harus terlihat sempurna. Tidak harus menjaga wibawa. Raffi menyuapinya pelan, meniup setiap sendok agar tidak terlalu panas. Bahkan membersihkan sudut bibirnya dengan lembut agar Larissa tidak merasa malu. Siang hari, Raffi membacakan berita dari ponselnya agar Larissa tidak bosan. Sore hari, ia menuntun Larissa ke kursi roda dan mendorongnya perlahan melintasi koridor belakang, tempat yang jauh dari pandangan staf lain, agar Larissa tidak malu. Ibu butuh udara segar, meski sedikit, bisa bikin hati enakan. Malam hari, ketika semua karyawan pulang, Raffi masih di kantor. Ia duduk di sofa kecil dekat pintu, memastikan Larissa tertidur dengan nyaman. Kadang ia bahkan tertidur sambil duduk, kepalanya bersandar ke dinding, tapi tetap terbangun setiap kali Larissa bergerak sedikit. Ketika Larissa bertanya, "Raffi, kenapa kamu mau sejauh ini?" Raffi hanya menjawab apa adanya. "Gak ada alasan, Bu. Kalau saya lihat orang susah, ya saya bantu. Bukan karena ibu bos, tapi karena ibu manusia." Jawaban itu membuat dada Larissa sesak. Ia menatap Raffi, pria sederhana dengan pakaian kerja yang sudah memudar, rambut sedikit berantakan, dan wajah lelah. Namun matanya selalu menunjukkan ketulusan yang tidak pernah ia temukan pada siapapun sebelumnya. Di malam ketiga, saat Raffi tertidur sambil duduk di kursi, Larissa memandanginya lama. Tatapannya lembut, hatinya bergetar. Dan untuk pertama kali dalam banyak tahun, ia merasakan sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang hangat. Ia merasa dicintai, meski Raffi belum pernah menyatakannya. Selain itu, ada ketakutan baru yang muncul. Bagaimana jika ketulusan Raffi berubah saat tahu semuanya hanya pura-pura? Akankah pria seperti dia kecewa? Namun satu hal pasti, Larissa tidak lagi menjalankan rencana ini sebagai ujian, tapi sebagai perjalanan yang tanpa sadar mulai menyentuh hatinya sendiri. Malam itu kantor sudah sepi. Lampu-lampu di seluruh lantai mulai dipadamkan, meninggalkan hanya cahaya temaram dari lampu sudut ruangan. Angin malam masuk melalui jendela kecil yang terbuka sedikit, membuat tirai bergerak perlahan. Di ruangan Larissa, suasana jauh lebih hening. Hanya ada suara detak jam dinding dan napas halus Raffi yang sedang membereskan kursi serta selimut kecil untuk menjaga Larissa tetap hangat. Ia selalu memastikan CEO itu nyaman sebelum ia pulang, meski pulangnya sering sangat larut. Ketika Raffi hendak menutup tirai, ia mendengar suara lirih, seperti helaan napas yang tertahan. Ia menoleh dan melihat Larissa menunduk, bahunya sedikit bergetar. Air mata menetes perlahan di pipinya. Raffi menghentikan langkahnya. Selama beberapa hari merawat Larissa, ia tidak pernah melihat wanita itu menangis. Bahkan saat pura-pura lumpuh, Larissa selalu berusaha terlihat kuat, tegar, dan berwibawa. Raffi mendekat perlahan, tidak ingin membuatnya merasa terpojok. "Kenapa ibu menangis?" Suara Raffi pelan, hampir seperti bisikan agar tidak menakuti. Larissa terdiam beberapa detik. Ia menahan isak, berusaha menghapus air matanya, namun justru semakin mengalir. Selama bertahun-tahun ia belajar menyembunyikan perasaan karena ia adalah CEO, pemimpin besar, orang yang harus selalu tampak kuat. Tapi malam itu, ia tidak mampu lagi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku baru sadar, yang terlihat tinggi tak selalu mulia, dan yang tampak rendah belum tentu hina." Raffi terdiam. Ia tidak menghirup kalimat itu sebagai pujian ataupun sindiran. Ia merasakannya sebagai luka, luka yang sudah lama Larissa simpan sendirian. Larissa melanjutkan, suaranya serak. "Selama ini aku dikelilingi orang yang memujaku, tapi bukan karena mereka peduli. Mereka hormat karena jabatanku.
Mereka mendekat karena uangku. Tapi saat aku jatuh, saat aku lumpuh, tidak ada satupun yang berani menyentuhku. Ia menoleh pada Raffi, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kecuali kamu, seorang OB, yang katanya hanya orang kecil bagi mereka. Air mata Larissa jatuh lagi. Namun bukan air mata rencana palsu. Ini benar-benar dari luka terdalam yang akhirnya pecah. Raffi menunduk sebentar, lalu tersenyum. Bukan senyum sok bijak, bukan senyum kasihan. Senyumnya hangat, tulus, tenang. Yang penting hati, Bu. Bukan posisi. Larissa terpaku. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti obat bagi seluruh luka di hatinya. Raffi melanjutkan. Kalau kita cuma lihat pangkat, kita bisa salah menilai orang. Ada yang jabatannya tinggi tapi hatinya kosong. Ada yang pekerjaannya kecil, tapi hatinya luas. Ia menatap Larissa lembut. Saya cuma bantu karena saya lihat ibu butuh pertolongan. Gak peduli ibu CEO atau bukan. Kalimat itu menghantam Larissa seperti gelombang besar. Tak ada manajer yang pernah bicara seperti itu. Tak ada direktur yang berani berkata sejujur itu. Tak ada satupun orang di sekelilingnya yang mau melihatnya seperti manusia biasa. Hanya Raffi, yang mau datang saat ia terjatuh. Yang mau menyentuhnya saat semua orang mundur. Yang mau merawatnya tanpa meminta imbalan apapun. Larissa menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena kesepian, melainkan karena seseorang akhirnya memperlakukannya dengan ketulusan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Raffi mengambil tisu, menyerahkannya tanpa menyentuh langsung, menunggu Larissa tenang. Ibu gak apa-apa kalau mau cerita. Saya dengar, kok, katanya lembut. Larissa menatapnya dengan mata yang masih basah, dan tanpa ia sadari, di sanalah awal sebuah rasa hangat mulai tumbuh. Rasa yang lebih dalam daripada sekadar terima kasih. Hati CEO itu perlahan mulai memilih. Dan nama yang ia pilih adalah Raffi. 3 hari berlalu sejak air mata Larissa pecah di hadapan Raffi. 3 hari penuh perhatian tulus. 3 hari penuh kehangatan yang tak pernah ia rasakan dalam hidup sebagai CEO. Namun di hari keempat, Larissa tahu waktunya telah tiba. Rencana awalnya harus diakhiri. Kebenaran harus diungkap, sekalipun itu berarti mengguncang seluruh kantor. Pagi itu, seluruh karyawan dikumpulkan di lobi utama. Para manajer berdiri kaku, HR gelisah, dan staf lain berdesakan penuh kebingungan. Apa yang terjadi? Mengapa CEO, yang katanya lumpuh total, meminta pertemuan besar? Semua orang terdiam saat lift terbuka. Larissa muncul, berdiri. Berjalan pelan tapi tegas. Tanpa kursi roda. Tanpa bantuan siapapun. Semua mata melebar. Beberapa menutup mulut. Beberapa saling bisik-bisik ketakutan. Raffi, yang berdiri di belakang kerumunan, membeku. Tidak percaya. Tidak kecewa. Hanya terpaku. Menunggu. Larissa berdiri di podium, menatap seluruh karyawan satu persatu. Tatapannya bukan marah, tapi dalam, tajam, menyayat. Sebelum kalian bertanya-tanya, ya, aku tidak lumpuh. Suasana langsung berubah sunyi mencekam. Larissa menatap para manajer yang selama ini sok peduli namun tidak pernah menyentuhnya saat ia terjatuh di kamar mandi. Aku pura-pura jatuh. Aku pura-pura lumpuh. Dan aku pura-pura membutuhkan bantuan. Beberapa staf mulai menunduk. Ada yang menelan ludah. Ada yang memegang kening. Sadar bahwa mereka akan terkena masalah besar. Larissa melanjutkan. Suaranya berat namun jelas. Karena aku hanya ingin tahu. Siapa di antara kalian yang benar-benar punya hati manusia? Beberapa manajer saling melirik panik. Ada yang sudah mengingat bagaimana mereka menutup hidung saat melihat Larissa tergeletak. Ada yang pernah cekikikan saat lewat dan meninggalkannya. Ada yang pura-pura sibuk lalu kabur.
Larissa tidak berteriak. Ia tidak marah. Tapi setiap kata yang keluar terasa lebih tajam dari kemarahan manapun. Saat aku terjatuh di kamar mandi, bukan karena pangkatku hilang. Bukan karena kekayaanku hilang. Hanya karena aku dianggap kotor, bau, tidak layak disentuh. Banyak karyawan mulai gemetar. Beberapa wanita menutup mulut dengan rasa bersalah. Larissa menarik napas panjang. Kalian lihat aku sebagai CEO hanya saat aku memakai pakaian indah. Tapi saat aku berada dalam kondisi paling memalukan, tak satu pun dari kalian menolong. Semua orang tertunduk. Semua, kecuali satu orang. Larissa mengalihkan pandangannya kepada Raffi. Raffi terpaku, menatapnya tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Dengan suara yang lebih lembut, Larissa berkata, hanya satu orang di ruangan ini, yang datang mendekat saat aku jatuh. Hanya satu orang yang mengabaikan bau, ejekan, cibiran, demi menolong manusia yang butuh pertolongan. Semua kepala menoleh ke arah Raffi. Ada yang terkejut, ada yang malu, ada yang langsung iri. Larissa melanjutkan. Raffi, seorang OB, orang yang mungkin kalian pandang rendah setiap hari. Raffi menunduk. Wajahnya memerah. Ia tidak pernah mengharapkan ini. Larissa menatap seluruh staf dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Kalian semua gagal dalam ujian kemanusiaan. Tapi dia lulus. Bukan karena pangkatnya tinggi, tapi karena hatinya bersih. Suasana berubah tegang, penuh rasa bersalah dan keheningan yang menampar. Larissa menutup pidatonya dengan suara berat. Mulai hari ini, aku ingin kalian ingat, jabatan tidak menentukan nilai seseorang. Hatilah yang menentukan segalanya. Karyawan mulai saling menunduk. Para manajer menggigit bibir, menahan malu yang membakar wajah mereka. Dan jauh dari kerumunan, berdiri seorang OB sederhana, yang tanpa ia sadari, telah menjadi pahlawan kecil dalam hati seorang CEO. Ruangan meeting itu berubah hening, seperti seluruh udara tersedot keluar. Setiap karyawan menunduk, sebagian pura-pura sibuk dengan kertas kosong di tangan, sebagian lagi menggigit bibir menahan rasa malu. Tapi tak ada yang bisa menyembunyikan sorot iri di mata mereka ketika Larissa berdiri perlahan, mendekati Raffi yang berdiri di sudut ruangan. Larissa menatap semua orang dengan sorot tegas namun penuh kekecewaan. Kalian menghormati jabatanku, ujarnya. Suaranya menggema pelan namun menusuk. Tapi hanya dia yang menghormati kemanusiaanku. Kepala HR langsung menunduk. Wajahnya memerah. Supervisor yang dulu paling cerewet soal kelas sosial, menelan ludah keras. Bahkan beberapa staf perempuan menatap Raffi dengan campuran penyesalan, kekaguman, dan iri. Karena saat Larissa menoleh pada Raffi, senyumnya berbeda, lembut, hangat, seperti hanya Raffi yang bisa membuatnya merasa menjadi manusia biasa, bukan sekadar CEO. Raffi sendiri hanya menunduk canggung. Kedua tangannya saling menggenggam di belakang punggung. Ia tidak mengharapkan pujian, tidak menginginkan perhatian. Justru itulah yang membuat semua yang mendengarnya semakin menyesal dan semakin iri. Dia yang membersihkan lantai saat kalian menjauh. Dia yang mengangkat tubuhku ketika kalian sibuk menutup hidung. Dia yang mendengarkan tangisku saat kalian tertawa di belakangku. Beberapa karyawan spontan menutupi wajah. Ada yang mulai berlinang air mata. Tapi tidak mengubah apapun. Semuanya sudah terlambat. Larissa menghela napas. Lalu menatap Raffi sekali lagi. Terima kasih. Karena kau tetap menjadi manusia bahkan ketika semua orang memilih jadi patung. Saat itu, sorot mata iri semakin telanjang terlihat. Mereka sadar, sang CEO tak hanya menghargai Raffi, tapi mulai melihatnya. Dan itu, lebih dari apapun, membuat seluruh kantor bergetar oleh penyesalan yang terlambat. Sejak kejadian itu, sesuatu dalam diri Larissa berubah, dan Raffi merasakannya. Bukan perubahan dalam sikap sebagai CEO,
tetapi perubahan dalam caranya memandang dunia dan memandang Raffi. Setiap hari, Larissa selalu mencari alasan sederhana untuk memanggil Raffi ke ruangannya. "Raffi, temani saya makan sebentar." "Raffi, boleh bantu pilihkan kopi?" "Raffi, bisa duduk sebentar? Saya ingin cerita." Awalnya, Raffi mengira itu hanya bentuk terima kasih seorang atasan. Tapi lama-lama, ia menyadari tatapan Larissa selalu berbeda saat hanya mereka berdua. Ada kehangatan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, seperti seseorang yang akhirnya menemukan bahu tempat bersandar. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Larissa duduk di ruangannya yang luas, menatap lampu-lampu kota dengan mata sendu. Raffi datang membawa teh hangat. "Ibu kelihatan sedih," ucap Raffi pelan. "Ada yang bisa saya bantu?" Larissa menatapnya lama. "Kamu tahu, Raffi, selama ini saya dikelilingi banyak orang, tapi rasanya kosong. Semua orang menghormati saya, tapi tidak ada yang benar-benar melihat saya." Raffi tersenyum menenangkan. "Larissa orang yang baik. Mungkin orang hanya takut mendekat. Tapi saya yakin, akan ada yang tulus." Larissa memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Dan, kalau orang yang tulus itu cuma satu, apakah itu cukup?" Raffi terdiam, tidak berani menebak arah ucapan itu. Ia menunduk. "Ibu, maksud saya, Larissa, ibu." Larissa tiba-tiba mendekat, meletakkan jari telunjuknya di bibir Raffi, membuat detik itu seakan berhenti. "Raffi," bisiknya lembut, "panggil aku Larissa saja, bukan ibu." Raffi membeku. Jantungnya berdegup kencang, seperti ingin melompat keluar. "Tapi, itu tidak sopan. Kita berbeda dunia." Larissa tersenyum kecil, tapi matanya dipenuhi emosi yang lama ia pendam. "Kalau aku memintanya, itu bukan tidak sopan. Itu kedekatan." Ruangan itu terasa lebih hangat daripada teh yang ia bawa. Raffi akhirnya mengangguk pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Baik, Larissa." Nama itu meluncur dari bibir Raffi seperti bisikan penuh makna. Dan saat itu pula, keduanya sama-sama menyadari. Cinta yang tumbuh diam-diam kini tak bisa lagi mereka sembunyikan. Beberapa bulan berlalu, dan rumor mulai beredar pelan di seluruh sudut kantor. Awalnya hanya bisikan kecil di pantry, lalu bercampur dengan rasa penasaran di antara meja-meja kerja, sampai akhirnya pengumuman resmi keluar. CEO Larissa akan menikah, dan calon suaminya adalah Raffi, OB perusahaan. Seluruh kantor geger. Tak ada satupun yang percaya. Manajer-manajer yang dulu sombong langsung saling melirik, seperti menunggu seseorang mengatakan bahwa itu hanya lelucon. Tapi tidak ada yang berani. Poster undangan pernikahan terpajang besar di lobi. Nama Raffi tercetak jelas, bukan sebagai OB, tetapi sebagai pendamping hidup seorang CEO. Pada hari pernikahan, seluruh karyawan datang dengan wajah campuran. Kaget, iri, malu, dan tak sanggup menerima kenyataan. Mereka memasuki gedung pesta yang tak megah, tapi penuh bunga putih dan lilin-lilin hangat yang membuat suasana terasa suci dan menenangkan. Di pelaminan kecil itu, Larissa duduk dengan gaun sederhana yang justru menonjolkan kecantikannya yang alami. Raut wajahnya lebih bahagia dari seluruh tahun ia memimpin perusahaan. Matanya berbinar setiap kali memandang pria di sampingnya. Raffi, dengan setelan jas hitam yang rapi, berdiri tegak, menyambut setiap ucapan selamat dengan senyum yang tulus dan rendah hati. Tidak terlihat sombong sedikit pun. Bahkan setelah banyak karyawan yang dulu meremehkannya kini berebut menyalami. "Selamat ya, Pak Raffi," ucap seorang staf dengan wajah kaku. Raffi hanya mengangguk. "Terima kasih. Doakan kami bahagia." Beberapa karyawan perempuan menahan napas, menyadari bahwa senyum yang dulu mereka abaikan, kini menjadi senyum yang dipilih langsung oleh CEO mereka. Di sudut ruangan,
Larissa menatap semua orang dan berkata lantang. Aku memilih dia bukan karena siapa dia di mata kalian, tapi karena hatinya. Saat aku terjatuh, kalian pergi. Dia yang mengangkatku. Kata-kata itu menghantam telinga semua yang hadir. Seorang supervisor menunduk, menahan air mata penyesalan. Seorang manajer HR memeluk map undangan, berharap bisa menghapus masa lalu. Tapi semuanya sudah terlambat. Ketika janji suci diucapkan, ruangan itu dipenuhi haru. Larissa menggenggam tangan Raffi dengan erat. Suaranya bergetar ketika berkata, "Aku memilihmu, bukan sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang membuatku merasa hidup." Raffi menjawab dengan mata berkaca. "Dan aku memilihmu, bukan sebagai CEO, tapi sebagai wanita yang hatinya lebih indah dari semua yang kau miliki." Para tamu terdiam, beberapa tersentuh, banyak yang iri. Saat pasangan itu bersalam-salaman, tersenyum bahagia, semua orang sadar. Cinta sejati ternyata tidak memilih status. Cinta sejati hanya memilih ketulusan. Dan hari itu, di pelaminan sederhana itu, Raffi dan Larissa memulai hidup baru yang tidak pernah dibayangkan siapapun, kecuali hati mereka sendiri. Hari itu, pesta perlahan usai. Musik lembut mengalun. Lampu temara menyisakan suasana hangat yang sulit dilupakan. Di antara tamu-tamu yang pulang satu persatu, bisikan-bisikan kecil terdengar jelas, penuh penyesalan yang tak bisa ditutupi. "Andai dulu aku menolongnya," bisik seorang staf perempuan sambil menatap pelaminan. "Kalau saja aku masuk ke kamar mandi waktu itu," sahut seorang manajer yang kini wajahnya pucat. "Dia cuma OB, tapi hatinya lebih besar dari jabatan kita semua." Satu persatu dari mereka mulai menyadari kesalahan terbesar dalam hidup. Mereka pernah menolak menolong seseorang yang sedang membutuhkan, hanya karena gengsi dan bau pesing. Sementara itu, di pelaminan kecil yang mulai sepi, Larissa duduk berdua dengan Raffi. Lilin-lilin di sekeliling mereka terus menyala redup, seolah memberkati kebahagiaan baru yang lahir dari ujian berat. Larissa menatap Raffi dengan lembut. Matanya memancar rasa syukur yang tak bisa disembunyikan. "Raffi," suaranya pelan namun penuh makna. "Cinta sejati bukan tentang siapa kamu di dunia, tapi siapa kamu saat dunia berpaling." Raffi menggenggam tangan Larissa. Jemarinya hangat dan penuh kejujuran. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, Larissa. Bukan karena kamu CEO, tapi karena kamu seseorang yang butuh bantuan." Larissa tersenyum, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun menjadi pemimpin. Senyum seorang wanita yang akhirnya menemukan tempat pulang. Di luar gedung pesta, karyawan-karyawan menatap pasangan itu untuk terakhir kalinya sebelum pulang. Ada yang matanya berkaca-kaca, ada yang menyesali diri, ada pula yang menahan iri yang tajam menikam dada. Mereka tahu, tak ada penyesalan yang lebih pahit dari kesempatan berbuat baik yang diabaikan. Namun bagi Larissa dan Raffi, malam itu adalah awal dari segalanya. Mereka menjalani hari-hari berikutnya saling melengkapi. Larissa yang dulu keras dan kesepian kini menjadi lebih lembut. Sementara Raffi yang sederhana kini menjadi seseorang yang dihargai sebagai pilar hati sang CEO. Tidak ada lagi tembok status. Tidak ada lagi jarak jabatan. Hanya dua hati yang saling menemukan di waktu paling tak terduga. Dan begitulah, cinta yang lahir dari ketulusan, tumbuh menjadi kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh jabatan, kekayaan, atau dunia sekalipun. Mereka hidup bahagia selamanya, bukan karena sempurna, tetapi karena saling memilih. Saat tidak ada siapapun yang mau peduli. Dalam hidup, seringkali kita menilai seseorang dari seragam yang ia kenakan, jabatan yang ia sandang, atau aroma pertama yang tercium saat kita mendekat. Tapi cerita Larissa dan Raffi membuktikan satu hal sederhana. Yang terlihat hina di mata manusia, bisa jadi paling mulia di hadapan hati. Dari seorang CEO yang kesepian, dan seorang OB yang tulus tanpa pamrih, lahirlah cinta yang tak memilih status. Tak menunggu kaya,
Tak peduli apa kata dunia. Pada akhirnya, bukan kekayaan yang menyelamatkan Larissa. Bukan kecantikan yang memenangkan hatinya. Dan bukan jabatan yang membuatnya dicintai. Justru seseorang yang paling diremehkanlah. Yang menjadi satu-satunya cahaya saat semua orang memilih pergi. Raffi datang bukan karena ingin dipuji. Ia datang karena hatinya tahu. Kemanusiaan selalu lebih penting dari kedudukan. Dan dari ketulusan kecil yang hampir tak dilirik itu. Takdir menuliskan kisah paling indah. Kisah tentang dua orang yang menemukan rumah. Bukan di tempat mewah. Tapi di dalam hati satu sama lain. Semoga kisah ini mengingatkan kita. Bahwa di balik kesederhanaan bisa tersembunyi keajaiban. Dan di balik seseorang yang dianggap rendah. Bisa tersimpan cinta paling setia. Karena kebahagiaan sejati. Bukan tentang siapa kamu di mata dunia. Tapi siapa yang tetap menggenggammu. Saat dunia berpaling. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.